Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali mengulas Dhammapada Atthakatha dengan kisah inspirasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini agar Dhamma dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi semua umat Buddha dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali berbagi. Saya akan mengulas tentang kisah Dhammapada Atthakatha, yaitu Balawaga syair ke-67. Kisah ini yaitu dilatar belakangi oleh kisah seorang petani, Natang Kamang Katani Sadu, yang katwa Anutapati, Yasa Asumuko Rodang, Wipakang Patisa Wati. Kisah ini dilatar belakangi oleh seorang petani. Pada suatu hari, seorang pencuri telah mencuri benda-benda berharga pada saat itu di rumah saudagar yang sangat kaya raya. Setelah mencuri barang-barang berharga, pencuri itu berlari melewati perkebunan seorang petani. Pada saat itu juga, benda berharga yang telah dicurinya ada yang terjatuh. Satu bungkus kantong yang nilainya sangat banyak pada saat itu. Pada saat itu juga, di pagi hari, Guru Agung Buddha Gotama dengan kekuatan supranaturalnya mengelilingi dunia ini. Dengan mata batinnya, Sang Buddha melihat bahwa ada seorang petani yang telah siap untuk mencapai tingkat kesucian pada saat itu, yang sedang bekerja dekat ladang tersebut akan mencapai tingkat kesucian Sotapati. Pada saat itu, segera Guru Agung Buddha Gotama pergi ke ladang tempat petani yang saat itu akan siap mencapai tingkat kesucian dengan Yang Mulia Ananda. Dalam perjalanan, setelah tiba di ladang petani tersebut, di mana benda berharga yang jatuh dari pencuri tersebut telah dilihatnya oleh Guru Agung. Lalu Guru Agung berkata kepada Ananda, "Lihatlah Ananda, ada ular yang sangat berbisa, yang sangat mematikan." Lalu Ananda menjawab, "Iya, benar Yang Mulia. Di hadapan ada ular yang sangat berbisa, yang bisa mengakibatkan kematian seseorang." Petani tersebut mendengar percakapan Guru Agung Buddha Gotama dengan Yang Mulia Ananda. Lalu petani itu tetap berjalan dan mengerjakan pekerjaan ladang yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian sang petani itu menemukan satu bungkus benda berharga atau emas, hasil dari pencuri yang telah lari pada saat itu. Karena merasa sangat senang, petani itu menyimpan temuannya itu
agar tidak diketahui oleh orang lain. Pada saat itu juga saudagar kaya tersebut mencari jejak di manakah sang pencuri itu lari atau kabur membawa barang-barang berharga yang telah dicuri dari rumah saudagar tersebut. Setelah berjalan, ketika di ladang tersebut, sang saudagar menemukan jejak kaki, di mana jejak kaki tersebut adalah kaki sang petani tersebut. Lalu sang saudagar menemukan bungkusan yang telah disimpan oleh petani tersebut. Karena jejak kaki itu adalah jejak kaki sang petani, maka saudagar kaya tersebut melaporkan bahwasanya petani tersebut telah mencuri barang-barang berharga di rumahnya di kerajaan. Pada saat itu juga sang petani akan diberikan hukuman, yaitu hukuman mati pada saat itu. Pada saat itu juga sang raja mengutus saudagar tersebut untuk membawa petani tersebut ke tempat eksekusi, hukuman mati pada saat itu. Setelah dibawa ke tempat di mana akan dilakukan hukuman mati, petani tersebut mengulang apa yang telah disampaikan oleh sang Buddha kepada Ananda pada saat itu. Lihatlah Ananda, ada seekor ular yang sangat berbisa yang dapat membunuh siapa saja. Ucapan ini diulang-ulang oleh petani tersebut. Hingga akhirnya para algojo ini penasaran terhadap ucapan yang disampaikan oleh petani tersebut. Lalu sang algojo ini bertanya, "Mengapa engkau mengatakan hal tersebut?" Lalu sang petani ini meminta agar mendapatkan kesaksian pada saat itu. Akhirnya permohonan petani ini dikabulkan. Dan dibawa kembali ke kerajaan, petani tersebut mengundang atau kerajaan mengundang saksi, yaitu sang Buddha dan Ananda pada saat itu. Dalam kesaksiannya, sang Buddha mengatakan bahwa petani tersebut bukanlah pencuri yang dikatakan oleh saudagar kaya tersebut. Pada saat itu, setelah sang Buddha memberikan kesaksian, petani tersebut akhirnya tidak jadi diberikan hukuman mati. Kepada petani itu, sang Buddha berkata, "Orang yang bijaksana seharusnya tidak melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal setelah melakukannya." Kemudian pada saat itu, sang Buddha membabarkan Dhamma, tepatnya di dalam Balawaga Dhammapada syair 67. Bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidaklah baik. Orang yang demikian akan menerima akibat dari perbuatannya dengan ratap tangis, dengan wajah yang berlinang air mata. Setelah sang Buddha menyampaikan syair Balawaga 67 tersebut, sang petani pada saat itu mencapai tingkat kesucian Sotapati. Saudara-saudara sedama, sebagai siswa Buddha, hendaknya kita semua di dalam melakukan aktivitas, di dalam melakukan pekerjaan, di dalam melakukan hal-hal kecil apapun, kita harus mendasarinya dengan pikiran benar, ucapan benar, yang akhirnya akan memunculkan tindakan benar. Ketika kita sudah melakukan hal itu dengan benar-benar meneliti dan menyadarinya,
maka perbuatan yang kita lakukan akan membawa dampak positif bagi diri kita dan bahkan orang lain. Ketika hal itu sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan, maka tidak akan membawa dampak penyesalan, ratap tangis yang akhirnya akan membuat diri kita menderita atau terjerumus di dalam penderitaan. Di dalam kisah ini sudah sangat jelas bahwasanya Sang Buddha mengajarkan kepada para siswanya agar selalu meneliti, selalu menyadari tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan didasari dengan pikiran benar terlebih dahulu, hingga akhirnya akan memunculkan ucapan dan perbuatan benar yang tidak akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Demikian kisah ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Balawaga Syair 67. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua di dalam praktekan Dhamma di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.